Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Kita telah membahas salah satu sel elektrokimia, yaitu sel Volta. Dalam sel Volta, reaksi redoks spontan digunakan sebagai sumber listrik. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel Volta. Dalam sel elektrolisis, listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Pada sel Volta yang pernah kita pelajari sebelumnya, terdapat dua buah elektroda, yaitu katoda dan anoda. Katoda merupakan kutub positif, sedangkan anoda merupakan kutub negatif. Dan hal ini bisa kita hafalkan melalui istilah kapan. K katoda, P positif, A anoda, N negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, sama-sama seperti sel Volta, yaitu terdapat katoda dan anoda. Namun perbedaannya adalah katoda merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Dan hal ini dikenal dengan istilah kena P. K katoda, N negatif, A anoda, P positif, E elektrolisis. Di sini disajikan susunan sel elektrolisis yang secara umum tersusun dari satu sumber listrik yang menyuplai arus searah, misalnya baterai, bisa kita lihat di yang paling atas ini. Dua anoda, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi, logam yang di sebelah kanan. Tiga katoda, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi, logam di sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah elektrolit, zat yang menghantarkan listrik, merupakan larutan yang berada di dalam gelas. Nah, yang di dalam gelas ini bisa larutan, bisa juga lelehan. Kenapa disebut elektrolit? Karena di dalamnya terdapat ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Prinsip kerja dari sel elektrolisis yaitu ketika arus listrik dialirkan, maka akan terjadi pergerakan elektron yang bergerak dari anoda bermuatan positif menuju katoda bermuatan negatif. Akibatnya, dalam anoda akan terjadi kekurangan elektron sehingga anoda akan menarik elektron dari larutan elektrolit yang memiliki kandungan anion bermuatan negatif dan akan mengalami reaksi oksidasi dengan kehilangan elektron. Pada katoda memiliki banyak muatan negatif, sehingga membutuhkan muatan positif untuk menetralkannya. Oleh karena itu, katoda cenderung menarik kation dalam elektrolit, sehingga kation tersebut akan direduksi dengan menerima elektron. Ingat, kation adalah ion positif dan anion adalah ion negatif, yang keduanya berasal dari larutan maupun lelehan elektrolit. Reaksi elektrolisis bisa terjadi di katoda dan bisa juga terjadi di anoda. Reaksi yang terjadi di katoda disebut reaksi reduksi, sedangkan yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi. Pada reaksi di katoda, tergantung jenis ion atau muatan positif dari larutan. Sedangkan di anoda tergantung jenis anoda dan jenis anionnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi di katoda. Reaksi di katoda tergantung jenis kationnya. Kation berasal dari fase larutan logam aktif, yaitu logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan, maka air yang akan tereduksi. Reaksi reduksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen dan 2 ion OH-. Kation lain dan kation logam aktif yang berasal dari fase lelehan atau leburan, maka kation tersebut yang akan tereduksi.
Ini reaksi umumnya. L di sini adalah kation logam. Contohnya, kita menggunakan kation Ni2+, bisa dilihat sendiri. Nah, rumus berikutnya itu logam jika dalam bentuk lelehan. Contohnya adalah Na. Nah, satu lagi, kation bukan hanya dari logam, tapi bisa jadi dari H+. Jika kation atau ion positifnya adalah H+, maka reaksi reduksinya ada pada kotak yang berwarna pink. Reaksi di anoda tergantung jenis anoda dan anionnya. Anoda ada yang inert. Anoda inert artinya anoda yang tidak ikut bereaksi. Ada 3 jenis anoda, yaitu PT platina, AU emas, dan C karbon atau grafit. Anion berasal dari sisa asam oksi. Sisa asam oksi adalah sisa dari asam yang di dalamnya mengandung SO42-, NO3-, PO43-, CO3-2-, dan lain-lain. Maka yang teroksidasi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+, dan oksigen dan 4 elektron. Anion yang berasal dari sisa asam halogen. Contohnya F-, Cl-, Br-, dan I-. Yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Reaksinya adalah, kita anggap X itu adalah halogen, ini reaksi umumnya. Ini contohnya apabila anionnya adalah Cl-. Masih tentang reaksi inert. Anion berasal dari ion hidroksida atau OH- yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Reaksinya adalah 4OH- menjadi 2H2O dan gas oksigen dan 4 elektron. Anion berasal dari O2- yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Reaksinya adalah 2O2- menjadi gas oksigen dan 4 elektron. Masih reaksi di anoda, tapi sekarang adalah anoda yang tidak inert. Artinya anoda yang ikut bereaksi. Anoda yang termasuk tidak inert adalah logam-logam selain PT, AU, dan C. Apabila terdapat anoda tak inert, maka anoda tersebut yang teroksidasi. Reaksinya adalah, ini reaksi umumnya, L mengalami oksidasi menjadi LX+ dengan melepaskan elektron. Ini contohnya apabila anodanya adalah Cu. Ini juga contohnya apabila anodanya Ag. Ini juga contoh apabila anodanya Fe. Nah, sekarang kita akan pelajari aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan. Yang pertama adalah pembuatan beberapa bahan kimia seperti logam alkali, alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida yang dibuat secara elektrolisis. Yang kedua, penyepuhan logam. Contohnya adalah sendok garpu yang terbuat dari baja akan dilapisi dengan perak. Maka sendok garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda. Aplikasi yang terakhir adalah pemurnian logam. Contohnya kabel listrik terbuat dari tembaga. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan cara elektrolisis. Demikian materi tentang sel elektrolisis. Semoga kita semua dapat memahaminya. Setelah ini silakan kerjakan LKPD yang sudah disediakan. Terima kasih. Sampai jumpa.